Halo, kembali lagi bersama saya dengan Juruin Adelida Laluboso dengan NIM 2205 1103 0038. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tabel periodik, konfigurasi elektron, dan sebagainya. Tapi saat ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini sangat menarik untuk kita pelajari. Karena dari kita mempelajari ikatan kimia ini, kita bisa mengetahui kenapa material yang berbeda bisa memiliki sifat yang berbeda juga. Atau dengan kata lain, kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan dengan sifat suatu material dengan struktur yang menyusunnya. Sebelum itu, apakah ikatan kimia itu? Ikatan kimia ini adalah gaya yang mengikat atom-atom pada sesuatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, maka satu atom dapat melepaskan elektronnya, ada juga yang mendapatkan elektron dan atau memakai pasangan elektron yang sama dengan atom yang lainnya. Seperti apa susunan yang stabil itu? Yaitu apabila elektronnya terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya atau yang biasa disebut dengan elektron valensi memenuhi kaidah duplet dan oktet. Seperti atom-atom gas mulia ini yang memiliki elektron valensi yang berjumlah 2 duplet. Helium adalah salah satu contoh di mana dia memenuhi kaidah duplet karena dia memiliki 2 elektron saja. Sedangkan untuk memenuhi kaidah oktet, dia harus memiliki 8 elektron atau memiliki elektron yang besar seperti neon, argon, kripton, dan xenon. Kita lanjut. Ikatan kimia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ikatan ionik, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama, ikatan ionik. Ikatan ionik ini terjadi karena adanya transfer elektron atau serah terima elektron. Sehingga ikatan ini terbentuk antara atom logam dan non-logam melalui gaya elektrostatik. Berikut ini kita akan mencari tahu tentang pembentukan ion natrium dan klorin. Di mana natrium pada kulit terluarnya dia memiliki 1 elektron yang memudahkannya untuk melepaskan elektron itu atau memberikan elektron itu kepada klorin, dibandingkan natrium ini harus menerima ke-7 elektron. Sedangkan klorin memiliki 7 elektron. Klorin mudah baginya untuk menerima 1 elektron dari natrium, dibanding dia harus memberikan elektron kepada natrium. Sehingga terbentuk Na dengan ion positif dan klorin dengan ion negatif. Mengapa Na menjadi ion positif? Karena jika suatu atom memberikan elektronnya kepada atom yang lainnya, maka atom tersebut akan bernilai positif. Sedangkan atom yang menerima elektron tersebut akan menjadi negatif. Sehingga ketika natrium memberikan elektronnya kepada klorin dan klorin ini menjadi 8 elektron, maka dia bisa memenuhi kaidah oktet. Kita lanjut pada contoh soal, yaitu Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17. Pada ikatan kimia, elektron valensi adalah yang paling utama. Maka dari itu kita akan menentukan nilai elektron valensi dari kedua atom. Atom Na dalam konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 1. Nilai elektron valensinya adalah 1. Sedangkan Cl 2, 8, dan 7. Nilai elektron valensinya adalah 7. Na dengan ion positif
plus Cl dengan ion negatif membentuk NaCl. Seperti yang sebelumnya. Di situ akan terjadi juga serah terima elektron antara atom Na dan Cl. Kita lanjut pada ikatan yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron atau pasangan elektron ikatan yang disingkat PEI. Dan ikatan kovalen ini juga terbentuk antara non-logam dan non-logam atau sesama. Ya, bisa juga sesama. Contohnya seperti hidrogen, klorin, dan natrium. Tapi bisa juga berbeda, seperti H2O dan CO2. Kita bisa lihat di sini ada atom hidrogen yang memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Atom hidrogen ini dia tidak memenuhi kaidah duplet karena dia hanya memiliki satu elektron saja. Ditambah dengan atom hidrogen yang satunya juga memiliki nilai elektron yang sama, 1. Maka untuk memenuhi kaidah duplet, kedua atom ini digabungkan sehingga menjadi satu, memiliki pasangan. Dan ini disebut diatomik karena terdiri atas 2 atom. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal, di mana karbon memiliki nomor atom 6 dan hidrogen memiliki nomor atom 1. Kita akan mencari nilai elektron valensinya. Nilai elektron valensi dari karbon adalah 4 karena melalui konfigurasi elektron 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi karbon memiliki elektron 4. Ditambah hidrogen, nilai elektron valensi dari hidrogen hanya 1 karena dia hanya memiliki 1 elektron saja. Maka karbon pangkat 4 min ditambah hidrogen min membentuk CH4. Dan kita masuk pada struktur Lewisnya, di mana C ini tetap 1 tetapi dia memiliki 4 elektron, sedangkan H ini akan menjadi 4 tapi elektronnya tetap 1. Mengapa bisa begitu? Karena untuk membentuk satu-satu pasangan agar sehingga bisa memenuhi kaidah. Kita masuk pada ikatan yang ketiga, yaitu ikatan logam. Ikatan logam ini terjadi karena ikatan ini terbentuk antara atom-atom logam. Dan ikatan ini juga memiliki spesies yang bermuatan positif, tidak bergerak, atau elektron yang bergerak. Biasanya bisa disebut sebagai terdelokasi. Ikatan logam ini dia memiliki jumlah yang positif, dan pada bagian positif-positif itu terdapat elektron-elektron yang menyebar luas atau bergerak dan bebas. Dan di dalam situ terjadi gaya tarik-menarik antara elektron dan ion positif, sehingga tempat elektron bergerak bebas itu disebut dengan lautan elektron. Contohnya, kita akan menghitung atom Na. Na kan memiliki nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 1. 1 itu adalah elektron valensinya, maka Na ion positif. Kita akan melihat atom-atom Na. Ada 4 atom Na, di mana semuanya itu menjadi positif karena memiliki elektron 1. Dan setiap atom Na ini dia memiliki elektron. Elektron ini kan bersifat negatif, maka terjadi tarik menarik, yaitu di mana yang positif, elektron yang bermuatan negatif akan menarik
ion Na positif. Jadi keempat atom ini akan saling tarik-menarik dan ini disebut ikatan logam. Tapi antara atom yang sama, atom yang Na itu hanya satu tapi 4 bagian, seperti itu. Dan saat ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ikatan kimia. Sifat ikatan ion yang pertama adalah ikatan ion adalah ikatan yang terkuat dari semua ikatan. Ikatan ion juga memiliki pemisahan muatan sehingga ikatan ini paling reaktif dari semua ikatan di media yang tepat. Molekul ikatan ion ini memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi. Dan ikatan ion ini juga berperan sebagai pembawa muatan. Ikatan ion ini memiliki sifat yang keras dan mudah rapuh. Yang kedua, sifat dari ikatan kovalen. Pada suhu kamar yang berwujud gas, sebagian senyawa kovalen ada juga yang berwujud cair dan padat. Senyawa kovalen polar dia dapat menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen yang non-polar dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ikatan kovalen ini mempunyai titik lele dan titik didih yang relatif rendah. Jadi ikatan kovalen ini titik lele dan titik didihnya rendah, tidak seperti dengan ikatan ion memiliki titik lele dan didih yang tinggi. Dan ikatan kovalen ini dia larut dalam pelarut organik tapi tidak bisa larut. Yang ketiga yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini memiliki sifat, dia memiliki tekstur yang keras, namun bisa menjadi lentur saat ditempa. Memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi, dan dia berperan penting pada konduktor panas dan listrik yang baik. Jadi dalam ketiga ikatan ini hanya ikatan kovalen yang memiliki titik lele dan titik didih yang relatif rendah. Karena ikatan ion dan ikatan logam ini memiliki titik lele dan titik didih yang rendah, tinggi. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Sampai jumpa kembali.